Yes. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita berdiri memuji memuliakan Tuhan dengan lagu Selidiki Aku. Dan menilai seadanya sesungguhnya bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai seadanya sesungguhnya bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai seadanya sesungguhnya bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Masih tetap berdiri ya adik-adik? Masih siap memuji nama Tuhan? Pastinya dong. Mari kita angkat pujian kita dari judul lagu Matahari Bersinar Terang dan Generasi Bagi Kristus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lautnya di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lautnya di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus lagi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus lagi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus lagi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Dan aku generasi bagi Kristus. Silahkan duduk adik-adik. Gimana memuji Tuhannya? Sungguh luar biasa bukan? Nah, sekarang kita mau ingat-ingat dulu, dari mana ayat hafalan kita minggu kemarin. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat? Ya, Kolose 1 ayat 16a. Ayo adik-adik kelas besar, siapa yang masih ingat?
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kolose 1 ayat 16a. Yang ada di bumi. Kolose 1 ayat 16a. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kolose 1 ayat 16a. Oke, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan dari kelas tengah. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kolose 1 ayat 16a. Di surga dan yang ada di bumi. Karena di dalam 1 ayat 16a. Karena Di surga dan yang ada di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan ayat hafalan dari kelas besar, kelas ketengah, dan sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan dari kelas kecil. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kolose 1 ayat 16a. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Sesuatu yang ada di sorga yang ada di bumi. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul lagu Roh Kudus yang Manis. Dan melakukannya setiap Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus
adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Doa firman kita akan dibawakan oleh Kak Raymond. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebihnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu ini. Ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes. Sekarang Kak Dewi mau cerita. Ini suara apa ya? Ada yang tahu? Itu tadi suara? Ya, itu tadi suara burung. Nah, itu adalah salah satu contoh suara burung ya. Nah, sekarang Kak Dewi mau tanya. Kira-kira, ayo siapa yang tahu? Apa sih istimewanya binatang burung ini dibandingkan dengan binatang yang lainnya? Ayo, coba siapa yang tahu? Kakak kasih contoh, misalnya kalau ikan dia bisa berenang di mana? Ya, di dalam air. Nah, maka burung bisa apa? Ayo, burung dia bisa terbang di langit. Wow, burung bisa terbang. Nah, adik-adik pintar sekali ya jawabnya. Nah, hampir semua jenis burung ya bisa terbang. Hanya beberapa saja yang tidak bisa terbang. Ada yang binatang unggas, jenis burung yang diternak, ya, punya sayap dan bisa terbang, tapi tidak tinggi ya, dan dia juga tidak bisa terbang jauh. Nah, contohnya apa ya? Ayam dan bebek. Ya, ada juga yang tidak bisa terbang, yaitu burung unta atau juga burung kiwil. Banyak lagi ya. Nah, karena badan mereka besar, kemudian mereka sangat berat dan sayapnya kecil ya adik-adik. Kakak juga tanya, apakah manusia bisa terbang seperti burung? Ayo, siapa yang jawab? Bisa nggak manusia itu terbang seperti burung? Tidak adik-adik. Nah, manusia tidak punya sayap. Inilah keunikan atau istimewanya binatang burung. Mereka punya sayap dan bisa terbang tinggi di langit. Nah, adik-adik, ada nggak yang suka melihat burung terbang? Terbang tinggi di angkasa, terbang di langit, dia bisa melayang-layang seperti layang-layang di langit. Nah, melihat burung bisa terbang, manusia juga ingin terbang. Gimana caranya adik-adik? Nah, ayo coba ikutin kakak ya. Taruh tangan kanannya, tangan kirinya siap seperti ini dan kepakan. Ayo, apakah kita bisa terbang adik-adik? Tentu tidak bisa. Karena apa? Kita tidak punya sayap seperti burung tadi. Ayo, kita lihat gambar Superman lagi. Nah, ayo siapa yang suka Superman? Nah, kebanyakan adik-adik pasti suka Superman ya, yang laki-lakinya. Karena Superman bisa terbang dan selalu cepat menolong dengan kemampuan terbang dan kekuatan Superman-nya. Tapi ini hanya cerita dongeng saja atau cerita hayalan saja, cerita bohong-bohongan aja ya.
Nah, akhirnya manusia juga bisa membuat pesawat terbang. Ayo, siapa di sini yang pernah lihat pesawat terbang? Wow, pesawat terbang punya sayap kayak burung. Sungguh mengagumkan melihat pesawat atau helikopter bisa terbang di langit. Apakah adik-adik pernah naik pesawat terbang? Ya, pernah. Bagus ya, luar biasa. Di dalam pesawat besar ada ratusan penumpang. Pesawat kecil atau helikopter hanya beberapa orang saja bisa menumpang di situ. Nah, di bagian depan pesawat tadi ada supirnya, kayak mobil juga ya. Nah, siapa yang tahu kira-kira supir pesawatnya disebut apa ya? Iya, pintar ya, pilot. Nah, sekarang ada yang bisa menciptakan pesawat jet mini sehingga manusia bisa terbang sendiri-sendiri seperti burung. Kalau seorang mau membuat pesawat terbang, maka yang pertama apa yang dilakukan? Mereka membuat gambar model pesawatnya tadi. Setelah gambar selesai, maka pabrik pesawat mengerjakan badan pesawat ya. Dari besi sesuai dengan ukurannya, kemudian badannya, rodanya, baling-balingnya, kursi-kursinya tempat mereka duduk, dan terakhir mereka membuat mesin pesawat. Kalau nggak ada mesin pesawat, pesawatnya nggak akan bisa gerak ya. Nah, prosesnya sangat lama. Nah, sekarang katanya, apakah Tuhan membuat burung seperti itu? Adik-adik, ayo. Wah, ternyata tidak ya. Tuhan menciptakan burung dengan bicara. Tuhan hanya berkata seperti ini adik-adik. Jadilah burung-burung di langit. Nah, burungnya langsung ada. Berterbangan di langit. Wow, sungguh hebat. Tuhan kita luar biasa. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama katakan Allahku hebat. Ayo, 1, 2, 3. Allahku hebat menciptakan burung. Kita ulangi sekali lagi ya. Allahku hebat menciptakan burung. Allah menciptakan burung dengan sepasang sayap. Ya, ini sayap burung ya. Nah, di dalam perut burung ada kantong udara seperti balon yang membuat burung bisa melayang di udara seperti balon. Ayo, gimana balon ya? Nah, saat burung itu mengepakkan sayapnya, itulah istimewanya burung. Nah, sekarang burung itu ada bermacam jenisnya ya. Ada burung kecil, ada yang burung besar. Nah, sekarang jenis burung yang diciptakan Tuhan yang kecil. Ya. Nah, yang kecil contohnya burung kecil, contohnya seperti burung pipit adik-adik ya. Nah, itu contoh, salah satu contoh burung kecil yang Tuhan ciptakan ya. Kemudian burung yang besar sekali contohnya apa? Ayo, contohnya seperti burung elang. Nah, burung elang ini bisa menangkap, ayo, burung elang bisa tangkap apa? Makan apa? Nah, dia bisa menangkap ayam. Dia juga bisa tangkap tupai di pohon. Bahkan ada yang bisa makan kambing. Gak ada ya. Nah, ada juga burung elang yang bisa menangkap ikan di permukaan air, laut, atau permukaan danau adik-adik. Nah, jenis burung kecil tadi sangat banyak. Nah, ukurannya beda-beda, warna burung juga beda-beda ya. Warna burung itu sangat indah. Ada warna burungnya hijau, ada merah, ada coklat. Pokoknya warna burung itu sangat indah sekali. Tuhan itu luar biasa ya. Ada juga burung yang punya suara indah. Ada yang bisa bicara meniru suara manusia. Burung beo bisa loh ngomong kayak manusia suaranya ya. Nah, misalnya sepemiliknya ngomong, "Hai," si burung beo juga ikutan ngomongnya seperti itu. Itulah
uniknya burung yang Tuhan ciptakan. Nah, ada juga burung yang bisa dance. Nah, kalau bunyi musik dia melompat-lompat, bergoyang-goyang badannya. Ada juga burung yang pintar membawa surat. Nah, disuruh oleh pemiliknya, kamu antarin surat ini, lalu terbanglah burungnya bawa surat. Nah, burung ini banyak sekali menolong manusia dalam peperangan sebagai pembawa surat atau dia kasih informasi ke orang lain. Nah, ada juga burung yang bisa dimakan oleh manusia. Misalnya burung dara, apalagi burung puyuh. Nah, burung dara, burung puyuh juga bisa dimakan oleh manusia. Enaknya dimasak apa ya? Nah, burungnya enaknya digoreng ya adik-adik. Ada juga burung yang bisa menghasilkan telur. Contohnya burung puyuh. Adik-adik, enak loh telur burung puyuh ya. Ayo, siapa yang suka telur burung puyuh? Angkat tangan. Kakak juga suka. Nah, ada juga burung yang menghasilkan makanan yang sangat mahal harganya. Ayo, dia bisa bikin sarang dari liurnya. Namanya burung apa? Burung walet. Sangat mahal harganya, sehingga kadang dibuat bisnis oleh manusia. Burung bisa terbang, burung bisa bertelur. Siapa yang menciptakan burung di dunia ini? Ayo kita katakan sama-sama. Allahku hebat, Allahku luar biasa. Angkat tangannya. Allahku hebat, Allahku luar biasa. Nah, kita meniru bagaimana burung terbang. Nah, sambil bernyanyi burung pipit yang kecil. Kita akan meniru bagaimana cara burung terbang. Ayo kakak undang berdiri. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, inilah gaya burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus adik-adik. Ayo ikuti kata-kata kakak ya. Kita katakan sama-sama, Yesusku hebat. Ayo kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yesusku hebat. Ya, Yesus itu hebat. Dia bisa menciptakan segalanya di dunia ini dengan cepat. Yaitu salah satunya adalah burung itu tadi. Ya, itu saja cerita Kak Dewi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke adik-adik, pada minggu ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 21 sampai 23. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Oke, bagaimana? Sudah dibuka? Yuk, mari kita baca bersama-sama.
Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang buka Alkitabnya, kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Matius 6 ayat 26. Kakak ulang ya, Matius 6 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Jangan lupa ya adik-adik ayat hafalannya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai memelihara kami sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih karena berkat Tuhan kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama di tengah orang tua kami, di tengah keluarga, di dalam rumah kami masing-masing. Kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online yang kami laksanakan saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami terlebih anak-anak Tuhan di tempat ini dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Kiranya apa yang boleh kami lakukan hari ini menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, menguatkan, menumbuh kembangkan iman, pengharapan, percaya mereka di dalam Tuhan, sehingga sejak kecilnya mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan menyertai, memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, agar mereka tetap melakukan hal-hal yang positif ketika mereka boleh berada di tengah keluarga orang tua mereka. Berkati mereka Bapa dalam masa-masa pandemi ini, agar tetap mereka dijaga, dipelihara oleh tangan kasih setia Tuhan, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit, sehingga di kemudian hari kami boleh kembali bertemu karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami dapat bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama, kembali berkumpul pada saat kami melaksanakan sekolah minggu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga orang tua mereka masing-masing di rumah saat ini, dengan segala macam pekerjaan, tanggung jawab orang tua terkasih yang mereka cintai dan yang mencintai mereka. Tuhanlah yang memberi berkat pertolongan, agar orang tua mereka pun menjadi panutan teladan yang baik, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjaga, merawat, membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih, sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik dan taat di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah bagi kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan menyertai mereka, bahkan pelayanan yang boleh mereka lakukan hari ini bagi anak-anak Tuhan yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah mereka di setiap kehidupan mereka, tugas tanggung jawab dalam keluarga masing-masing, dalam segala harapan doa mereka, bahkan dalam pelayanan mereka.
Dengan kasih setia Tuhan selalu menopang, memberkati kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Angkat amplopnya, katakan, ku mau memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Adik-adik, doa persembahan kita akan dibawakan oleh adik kita Malvin. Ayo silakan adik Malvin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memberi persembahan. Kiranya berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik Malvin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nantinya persembahan kita akan diberikan ke kantor majelis. Mari kita angkat pujian kita. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terima kasih ya adik-adik, bapak-bapak yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Immanuel secara online di YouTube. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita angkat pujian kita dengan judul lagu Yesus Berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku kemanapun
Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pasti ada buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku berikan dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku berucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku berikan dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku berucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Kita akan bersama mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, saat ini saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.